memberi kayak pengalaman dan mencari pengalaman, mau yang lebih tua mau lebih muda, kayak selalu sharing gitu. Saya orangnya suka tukar pikiran, ide. Siapa target pelanggan yang ideal menurut Mas? Seperti anak muda kah, remaja, atau kalangan semua umur? Halo teman-teman, perkenalkan saya Irfan. Di sini kita bakal ngobrol bareng owner dari Noma Cafe and Space yang akan cerita bagaimana perjalanan dalam membangun bisnis cafe ini. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo Mas, boleh nih perkenalkan diri secara singkat dari nama, umur, dan kesibukannya apa selain mengelola cafe ini? Oke, makasih Mas sudah datang ke sini. Suatu kebanggaan atau appreciate untuk bisa mewawancari saya. Nama saya Noma, umur saya 37 tahun. Selain ngurus Noma, saya punya creative agency sendiri. Dulu saya udah 16 tahun kerja di media. Itu cukup lama juga ya di media? Yes, karena kita mungkin dari segi bisnis ini adalah bisnis kedua saya sih. Dari sebelum menjadi seorang pembisnis, karena saya dulu emang fokus bekerja untuk menghidupi kehidupan dari single sampai berkeluarga sih sebenarnya. Sampai kepikiran, kita sebenarnya kepikiran itu dari buka ini dari tahun 2021-an sebenarnya. Banyak trial and error, banyak kendala yang harus kita hadapi, akhirnya terwujud juga Noma sekarang. Baik, untuk pertanyaan pertama Mas ya, apa yang menjadi motivasi atau inspirasi untuk Mas dalam membangun usaha di bidang kopi, kayak memutuskan kenapa untuk membuat bisnis kopi? Oke, sebenarnya memotivasi sendiri itu adalah ketika kita nggak selamanya kerja sama orang, kita nggak selamanya punya umur yang panjang, kita nggak selamanya bisa bergantung dengan orang lain. Gimana caranya kita berusaha untuk orang lain bergantung dengan kita, membuka lapangan pekerjaan sendiri, terus mencoba untuk merubah haluan sih sebenarnya. Gitu. Inspirasi nggak, sebenarnya Noma Coffee itu adalah inspirasi yang memang saya seorang konseptor, creative side yang membuat semua ide. Saya selalu bikin ide yang ya menurut saya atau menurut orang-orang selalu menjadi pembeda dari yang lain. Makanya Noma Coffee punya slogan adalah ruang untuk bercerita. Noma Coffee kita bikin kampanye dipikirin dari nol sampai sekarang. Bukan tiba-tiba buka coffee shop yang nggak ada konsep dan lain-lain sih gitu. Jadi memang dari awal udah terkonsep gimana caranya untuk berbeda dengan competitor atau cafe yang lain. Benar. Ya, sambil seiringnya waktu beberapa ada yang masih try and error, masih ada renovasi, pasti ada beberapa kekurangan. Sambil berjalannya waktu, sambil belajar, menikmati sebagai entrepreneur kayak gimana sih. Bagaimana proses awal merintis cafe ini hingga bisa berjalan dan bisa berkembang sampai seperti sekarang? Prosesnya ya? Prosesnya berjalan. itu sebenarnya ya berjalannya waktu aja ya, belajar. Karena saya orangnya suka belajar, suka sharing, bukan yang selalu menggurui, enggak, tapi selalu memberi kayak pengalaman dan mencari pengalaman, mau yang lebih tua mau lebih muda, kayak selalu sharing itu. Saya orangnya suka tukar pikiran, ide, sampai kita develop ini prosesnya sampai subuh terus. Brainstorming itu sampai subuh. Kita bikin HPP-nya berapa, menunya apa aja. Ya pasti ada hal yang harus dikesampingin gitu kan. Beberapa waktu tidur jadi kurang gitu kan. Itu sih sebenarnya. Ya so far sampai ini sofa pening udah berjalan dengan mulus. Pasti selalu kayak kita harus ada evaluasi apa yang harus perbaiki terus sih, sampai semuanya zero mistake. Itu sih yang kita harus lakuin terus. Oke, pertanyaan selanjutnya,
sejak kapan kafe ini berdiri dan bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Mas sebelum memulai usaha kafe ini? Untuk tadi boleh diulangin lagi? Sorry. Oke, saya ulang. Sejak kapan kafe ini berdiri dan bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Mas sebelum memulai usaha kafe ini? Oke. Kafe ini kita mulai soft opening tuh 22 Maret, seminggu sebelum Lebaran. Oh, iya. Kita mencoba buka aja dulu karena kita mau baca trafficnya kayak gimana sih, antusias orang tuh gimana sih, apa sih yang orang, oh ini ada tempat baru Noma, apa sih kelebihan Noma, apa sih uniqueness-nya. Kalau latar belakang saya kan tadi saya selalu bilang saya emang orang kreatif, selalu sebelumnya kerjaan saya adalah syuting. Kita ngehandle beberapa brand, saya ngerjain beberapa brand, itu aja sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa dinamakan kafenya Noma Coffee and Space? Inspirasi dari mana? Noma Coffee, sebenarnya namanya bukan Noma Coffee and Space awalnya. Sebenarnya namanya itu adalah Noma Creative Space. Karena kita dapat tempatnya di sini, sebenarnya tempat awal itu kita mau cari emang tanah kosongan doang yang dibikin banyak varian-varian itu, di mana ada beberapa booth yang untuk semua tempat anak kreatif itu ada gitu loh. Creative site itu adalah tempat tongkrong anak-anak sih sebenarnya, di mana Noma Coffee itu akhirnya terjadi ya karena kayaknya kita butuh nama yang orang familiar aja sih. Takutnya Noma Creative Space sebagai agency, takutnya malah yang lain-lain gitu kan. Makanya kita memilih Noma Coffee and Space adalah nih space yang memang untuk beberapa orang meeting, untuk orang kuliah, belajar dan lain-lain sih. Makanya kita banyak beberapa space kita sediain di sini gitu. Makanya akhirnya digantikan namanya Noma Coffee and Space. Misalkan juga waktu dari customernya. Ya, saya juga mikirnya pas di kreatif kok kayak bukan kafe gitu. Iya. Tapi itu memang juga sih itu kreatif space. Walaupun banyak orang pasti bilang ini coffee bukan ini kafe. Yes, makanya kita ngasihnya Noma Coffee and Space, di mana ini tempat kopi tapi punya banyak space, ada yang buat kuliah, ada yang buat nongkrong, ada yang buat curhat. Makanya tagline-nya Noma Coffee and Space, ruang untuk bercerita. Menarik sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, di balik inspirasinya, apa konsep atau ciri khas dari kafe ini yang membedakan dengan kafe yang lain? Mungkin yang membedakan dari kita punya banyak space, terus kita punya makanan yang enak. Kita berani jamin itu. Kita mungkin di sini anak muda semua gitu loh. Makanya kita semua karyawan di sini harus keren dulu. Karena dalam hidup itu skill nomor 2 dan 3. Pertama itu adalah attitude dan good looking. Nanti skill itu mengikuti. Makanya banyak orang yang punya skill bad attitude. Gitu. Oke, selanjutnya siapa target pelanggan yang ideal menurut Mas? Seperti anak muda kah, remaja, atau kalangan semua umur? Sebenarnya semua kalangan umur sih sebenarnya ini. Tapi yang mostly banyak orang sekarang itu ya anak-anak kuliahan, karena marketnya banyak kampus di sini kan, ada beberapa kampus di sini, dan di sini pun nggak gampang kan. Tempat ini adalah kalau menyebutnya adalah sarang penyamun. Sarang penyamun itu adalah kayak satu tempat banyak kopi. Kalau ngeringkasnya kayak Roxy. Toko jual handphone gitu kan. Tapi kan semua itu tergantung value lo apa sih yang lo kasih buat customer gitu. Karena saya nggak pernah menganggap customer adalah raja. Customer adalah teman. Gitu loh. Konsepnya itu karena menganggap mereka adalah teman kita selalu ngobrol apa masukan mereka, input mereka gitu loh. Banyak juga owner nggak in touch langsung ke customer sih. Itu gitu sih. Biasanya karena sendiri aja gitu. Iya benar. Nggak ada diskusi atau kayak menanyakan tentang customer gimana makanannya. Iya pasti itu wajib. Itu wajib untuk seorang pebisnis F&B apalagi yang baru. Kalau bisa ya, dan yang paling susah itu adalah menjaga rasa. Jangan rasa sampai berubah. Konsisten dari awal ya. Banyak tempat murah
tapi takutnya rasanya gimana gitu. Kalau di sini mungkin saya bisa garansi kayak rasa adalah nomor satu, tapi rasa doang nggak cukup. Lo harus ngasih apa sih uniqueness-nya, entertain-nya dari tempat ini. Makanya kita ada di Jumat Sabtu Minggu music. Oh iya, kayak Instagramnya kayak Ya, musik gitu. Apapun genrenya, kita nggak mau fokus pada suatu genre A, B, C. Kita nggak mau mengkotak-kotakan suatu genre musik gitu. Gitu sih. Makanya pas saya lihat misalnya ada konser, memang ada kayak penyanyi juga. Tapi saya lihat kok nggak ada ini ya. Kok saya baru ingat, biasanya kan dari Sabtu ke Minggu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa Mas memilih lokasi usaha di sini? Apakah ada pertimbangan khusus atau seperti apa? Enggak sih, sebenarnya lokasi itu kita udah banyak cari tempat. Ini mungkin rezeki dari Tuhan sih sebenarnya. Karena saya selalu percaya jalan Tuhan gitu loh. God plan itu kan kayak Tuhan tuh nggak bisa, kalau lo udah menciptakan lo bakal di situ. Memang dari dulu pengennya di Kelapa 2 gitu kan. Karena dekat, banyak anak kampus, akhirnya Tuhan mengijabah kan. Oh, di Kelapa 2 dapet nih gitu loh. Semoga rezekinya ke depannya bagus dan lain-lain sih gitu. Tempatnya strategis apalagi untuk anak-anak. Iya, itu last minute banget, dapat tempat last minute banget. Last minute kita maunya memang tanah kosong doang. Mau bikin konsep sendiri. Kalau ini kan kita nge-touch up konsep yang udah ada aja. Gitu. Tapi untuk saya sih juga ini memang menarik sih, kayak pas masuk juga katanya kayak simple tapi culture terutama tuh untuk daerah sini gitu. Beda sih untuk konsep juga untuk sebelahnya kafe Indonesia kayak bukan kayak kafe gitu. Karena simple tapi keren tapi juga mewah gitu. Jadi kayak menurut saya sih cocok banget untuk anak-anak nongkrong. Ya, pengennya sih kita bikin senyaman mungkin, sebagus mungkin ya, karena masih 3 bulan masih banyak ada perubahan, ada yang dirubah lagi, ada touch up lagi gitu kan. Karena saya pun melihat kafe sebelah pun nggak pernah menganggap mereka adalah saingan. Karena jalan Tuhan itu adalah ketika lo diciptakan banyak toko sebelah kiri kanan yang sama, rezeki lo itu nggak akan pernah ketukar sama Tuhan gitu lah. Ya, sama aja kayak Pemerto Indomaret bisa sebelah. Rezeki itu nggak akan ketukar bro. Iya benar. Itu udah jalannya Tuhan. Ya, kalau kata Tuhan lo cuma dapat segini, ya udah segitu. Gitu sih. Oke, selanjutnya strategi apa yang Anda gunakan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan? Oh, strategi gue nggak punya banyak strategi sih. Sebenarnya yang gue lakuin adalah cuman ngedevelop beberapa menu yang oke, terus ngobrol sama pelanggan, mereka nyaman, nanya ke mereka seperti apa yang bagusnya. Gue selalu kayak diskusi, orangnya suka ngobrol kan, suka bercerita apa sih enaknya gitu kan. Sampai gue punya memang customer loyal gue selalu di sini. Kayak yang di bawah tuh, yang sebelah kanan tuh, itu customer loyal gue tuh. Mau ngapain aja mereka kayak udah deket banget sama gue gitu. Karena ngerasa mereka gak akan mau kalian pasti di Noma. Gitu. Mereka juga udah menemukan kenyamanan juga. Aja gitu. Dan mereka pasti kira kayak, gue di sini enak nih, nyaman nih, udah di Noma aja gitu. Ya. Kadang gue pasti beberapa gue kasih komplimen mereka, cara gue gitu kan, pasti anak-anak gitu. Karena gue juga nggak mau bikin kopi dengan banyak diskon, gue nggak mau. Gitu. Gue punya strategi marketing sendiri. Strategi gue adalah jangan sampai orang ke Noma cuma karena diskon. Manusia itu kan kalau sekali di diskon, besok ditanya lagi diskon, gitu loh. Itu konsep manusia kan, gitu loh. Makanya gue udah berjalannya waktu, ya udah dengan harga gue segini, kalau kalian masuk itu berarti pasar kalian. Kalau nggak masuk kalian itu nggak pasar kalian, gitu loh. Ya sosok lah harga Depok. Untuk Depok mungkin gue sama coffee shop yang Margonda hampir sama. Kalau di sini mungkin harga gue agak tinggi karena gue mikirin operasional gue berapa, tempat gue yang gede gitu. Banyak hal-hal yang gue pikirin, perhitungannya nggak semua gitu-gitu doang. Karena gue memakai bahan baku yang untuk makanan fresh, jarang yang frozenan. Sirupan gue juga yang lumayan pricey, kayak buat leci dan lain-lain. Beans gue juga cari yang agak oke gitu. Makanya gue selalu, buat gue itu dari dulu adalah
rasa itu nomor satu. Gitu loh. Jangan sampai orang ke tempat lo nih, contohnya gue udah bayar mahal, jangan sampai nggak ada rasa. Udah ngasih ekspektasi gitu. Iya. Kalau gue tipe orang yang gue nggak masalah bayar mahal, tapi gue puas dengan, jadi gue pasti balik lagi ke tempat itu. Gue soal suka ekspor coffee shop di Jaksel tapi. Oh iya. Gitu. Baik banget. Karena gue Jaksel tuh minimal kopi itu 46.000 bro. Oh iya. Bener. Kayak banyak tuh kopi-kopi oke yang di Kemang dan lain-lain tuh banyak tuh oke. Tapi ada harga, ada kualitas, ada kenyamanan, ada apa gitu sih sebenarnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Mas untuk mempromosikan atau memasarkan kafe ini, terutama di media sosial? Oke, paling Noma, gua karena kebetulan punya agensi, gua mau gedeinnya baru di Instagram. Karena gue punya role sendiri, TikTok dan Instagram itu dua media yang berbeda, cara pengaplikasiannya juga berbeda, audiensnya berbeda, gitu loh. Secara kontennya juga berbeda, gitu loh. Makanya gue baru gedein di sosmed, semua konten Noma itu gue yang kerjain, mau dari video, editing semua. Masih berting handle. Awal-awal tim gua karena brand gua banyak, lumayan beberapa anak-anak ngerjain brand. Kalau syutingan, kalau buat Noma itu masih gua yang ngerjain semua gitu. Anak-anak buat bantu yang lain doang gitu loh. Makanya gua kayak sekarang lagi, karena gua basicnya bukan editor, jadi udah semingguan ini apa 10 hari ini gua kayak malas lihat laptop. Laptop nggak pegang, bu konten ada, belum ada upload, gue kayak nggak mood. Lagi mikirin ke plan yang lain nih. Oke. Gitu. Emang iya sih, karena beberapa teman saya juga, kan kebanyakan kita kan masih jadi editor juga, nggak cuma kameramen. Karena mereka juga kalau saya tanya, gimana tugas yang lainnya gitu, belum mood. Saya kadang bingung, kenapa sih belum mood gitu. Ternyata saya pas ngerasain, oke ngerti sih kenapa belum mood. Ya. Karena kalau sebagai seorang editor dengan job desk-nya masing-masing, itu dia nggak bisa harus mood, karena itu udah desk lo, job desk lo. Kalau dia memang lo ketika nanti kerja di suatu perusahaan, ketika lo editor lo ada fokus, mau lo mood, mau lo ada masalah keluarga, nggak bisa. Harus profesional. Ya kalau zaman sekarang kan semua kalian bisa belajar di YouTube dan lain-lain, apapun bisa belajar. Kalau di zaman gua nggak ada belajar YouTube, nggak ada. Gitu. Kita belajar dari senior, dari apapun itu. Jadi dari relasi nggak, dari senior semua. Semua gitu kan. Zaman gua pasti gitu. Nggak ada YouTube kan, digital belum berkembang di zaman gua dulu gitu. Makanya kenapa gua bisa semua? Karena kita mau mencapai karir yang bagus kan. Pertama, ketika kita bisa semua, kita nggak dibodoh-bodohin sama orang. Pertama sama editor, sama videographer, mau apapun itu. Intinya buat kalian yang dunia broadcast ini harus bisa semua. Nggak perlu jago, seenggaknya bisa. Iya, gitu. basicnya aja bisa. Basicnya aja gitu dah. Itu sih kalau saran gue. Gue nggak jago juga kok semua, tapi bisa aja. Gitu, mengaplikasiinnya. Apalagi sekarang udah banyak editing, CapCut, waduh, simple banget. Template semuanya. Enak lah, dunia sekarang tuh enak banget gitu loh. Syuting udah pakai handphone aja kok, gitu. Gue brand-brand ngerjainnya pakai handphone kok. Jarang pakai kamera terlalu mewah gambarnya. Handphone iPhone itu udah bagus. Tinggal lo harus pakai lampu. Tinggal lighting aja sesuaiin lagi. Yes. Iya sih, karena kalau saya sendiri pun juga kadang saya malah nggak suka pakai template kalau ngedit. Karena saya tuh kalau ada plan dari awal, rencananya awal A, kalau nggak dapat sih nyari yang B, tapi tetap mau usaha sendiri. Karena menurut saya kalau template kayak terlalu mudah, kayak terlalu gampang. Iya, terlalu gampang ya. Dan itu nggak sesuai nama saya. Yes. Gue juga belum belajar CapCut. Saya juga pakai CapCut tapi nggak pakai template. Oh enggak, gue pasti pakai Premiere. Oh iya. Masih old school. Gue juga itu cukup bagus sih. Ya itu udah bagus lah zaman dulu gitu. CapCut kan itu diciptakan untuk memudahkan orang-orang kan. Terutama untuk yang memang same day edit lebih gampang gitu. Mamanya juga gampang. Apalagi lo pro. Iya benar pro. Berbayar lebih banyak template-nya, lu tinggal masukin footage doang. Tapi sekarang banyak kan bayar juga kan sama. Ya. Enakan berbayar gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki strategi atau strategi khusus dalam menghadapi kompetitor di industri kopi kayak
cara masnya itu menghadapi kompetitor kafe atau coffee shop lainnya? Oh enggak sih, gue nggak pernah menganggap semua itu adalah kompetitor. Ya partner aja gitu loh. Gue nggak pernah mau kayak apa. Gue nggak pernah mau menjelekkan ini, menjelekkan itu. Kenapa dia rame? Seperti gue bilang tadi, itu kayak di jalan Tuhan aja. Jadi kalau gimana lu fokus di nih, lu fokus di tempat lo aja, lu nggak usah fokus di tempat orang lain. Lu cukup tahu aja strategi orang lain apa, gitu aja gitu. Oh dia punya ini, oh berarti gue harus cari lagi yang lebih. Oh, dia punya itu, gue cari ini, gitu loh. Kayak sekarang dulu gue live musik gue baru 2 minggu, ya gue harus tahu oh kenapa nggak traffic ini gimana mau bikin trafficnya oke. Gue ada live musik. Sekarang masih di Jumat Sabtu Minggu, nanti bakal ada reguler sampai Senin sampai Minggu gitu kan, pelan-pelan gitu kan, karena di bawah baru jadi juga kan, gitu. Makanya strategi gue ya adalah ya gue fokus di gue, cafe gue jalan dulu, gue kayak ngelihat ke sebelah kiri kanan itu bukan sebagai kompetitor tapi sebagai ya udah mereka punya pasarnya sendiri, mereka udah punya nama sendiri gitu loh. Yang berat dalam hidup itu adalah nge-grow up brand sendiri kan. Iya. Kalau gue mau gampang gue franchise aja. Oh iya. Gitu. Iya sih betul. Ini situ Ya pelan-pelan lah bro. Maksudnya kompetitor pasti ada. Maksudnya kita pasti ngecek oh ini selalu rame ini enggak ya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Berarti ya otomatis ya ATM aja lah, masih tiru modifikasi kalau misalnya komputer lain emang gini udah kita pelajarin aja hal yang beda tapi lebih menarik lagi. Iya, gitu. Tapi kalau ATM gue nggak pernah lihat kiri kanan gue. Kalau sama tiru modifikasi gue pasti dari coffee shop yang oke. Ya itu yang gue ini oke nih konsepnya coffee shop ini oke nih. Kalau yang kiri kanan gue sejauh ini gue belum ada tiru-tiru. Karena gue seorang konseptor, gue punya konsep sendiri dengan dari sketch atau strategi pun gue punya sendiri. Makanya strategi gue kan tadi gue bilang gue nggak mau kasih diskon, harga gue lumayan pricey gitu loh. Kalau lo mau murah ya lo cari tempat lain, kalau lo cukup harga di sini ya lo di sini. Lo di sini pasti dapat ketenangan, pasti ada plus minus. Lo mau di situ rame pasti berisik, lo nggak bisa ngomong, terus lo pengap. Nah gitu. Kalau di sini lo punya banyak tempat, lo mau ngerokok ada di luar, mau nyantai belajar ada di sini. Gitu. Gue ngasih banyak space, banyak pilihan di sini. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mas memastikan kualitas layanan selalu konsisten terlepas dari siapa staf yang bertugas? Karena gue di sini semuanya ada headnya. Pasti gue tanya ke headnya dengan rasanya gimana, ininya gimana, nggak boleh berubah dari gramasi, dari apa. Itu gue orangnya detail, misalnya gue selalu pesan ini A, B, C, besok kok berubah rasanya. Nah, gue selalu tanya gitu sih. Makanya kenapa ada selalu review ke customer itu adalah untuk menanyakan apa produk kita yang kurang, apa yang itu kan evaluasi buat diri kita. Bukan berarti tempat kita nggak oke, tapi lebih ke evaluasi. Manusia kan tempatnya salah bro, pasti ada kurangnya, ada apanya gitu loh. Dari bahan baku atau gimana atau apa, entah dia lagi ada masalah, entah dia kelebihan ngasih garamnya, gitu kan. Itu kan kayak masalah sepele nanti kan bisa gede, gitu loh. Gimana cara handle your problem, lu cari solusinya. Berarti tetap harus menjaga konsisten dari segi harus cek QC terus harus pasti itu semua kan udah ada gramasinya bro. Gitu loh. Kalau 200 pakemnya 200, kalau apa jangan pernah lebih, makanya ada takaran kan. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, seperti apa standar pelayanan atau SOP yang diterapkan di sini? Oh, di sini SOP-nya standar sih, gimana nggak dari opening, nggak sambut tamu, greeting gitu kan. Pasti selalu nanyain ada yang bisa dibantu apa pesan langsung dikasih. Habis itu kalau mau repeat order bisa panggil waiters kok. Gitu, SOP-nya seperti itu. Karena kita nggak mau pakai SOP kayak ditunggu di bar, tapi makanan diantar. Aneh kan? Kenapa nggak dibikin dua-duanya aja langsung? Gitu loh.
Gitu sih sebenarnya. SOP kita gitu. Mau makanan minuman diantar sama waiters. Makanya di sini kita ada waiters kan buat ngebantu dari kebutuhannya customer gitu. Gitu sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pelajaran berharga apa yang Mas dapatkan sejak memulai dan menjalankan kafe ini? Contohnya kayak kesalahan yang pernah dilakukan dan jadi pelajaran, proses jatuh bangun yang membuat kafe ini jadi lebih kuat atau lebih paham cara bisnis. Ya pasti banyak bisnis berat F&B lagi kan. Pasti ada trafficnya lagi sepi, lagi rame, lagi sepi. Kayak kita pasti trial and error, nyoba-nyoba terus. Di Senin gimana? Kadang kita mikir Senin sepi, ternyata Senin membludak. Selasa ternyata sepi. Ya kita menyikapinya ya positif aja. Gitu loh. Kita berapapun omset kita selalu bersyukur, alhamdulillah. Jangan sampai nol. Ada aja yang datang gitu loh. Gitu loh. Menurut saya kan ya gimana lebih oke lagi ya kita harus selalu bikin promo, bikin kayak konten yang oke sampai jual tempat. Makanya TikTok kita belum jalan itu karena tempat belum jadi fully jadi semua. TikTok itu hanya khusus untuk views, view tempat. Ini Instagram adalah konten-konten lucu, UGC, user generate content, konten customer dan waiter, konten antara karyawan dan karyawan gitu. Itu dibikin dekat, drama lucu. Kita kan banyak konten misalnya kayak mau track to the track, mau bikin tentang edukasi bisa. Kalau untuk produk gua udah jarang untuk bikin konten produk, terlalu hard selling gitu loh. Kalau untuk produk mungkin bisa di normal doang gitu loh. Gue dulu awalnya bikin tentang produk-produk keren, gue karena kebiasa dulu syuting keren kan, angle-angle sinematik dan lain-lain. Tapi kan kadang nggak kemakan, gitu loh. Makanya ya udah konten lucu yang orang suka. Itu akan dimakan juga sama audiens sih. Pasti kemakan. Gue aja sejam 2 jam tuh udah 1000 viewer. Sekarang aja udah semingguan, 2 minggu ini gue belum ada upload konten, gitu. Itu untuk followers gue organik. Gue nggak ada beli followers, gue nggak mau gue punya kreatif agency, gue bisa beli, gue bisa boosting, nggak mau, gue bisa ads, nggak mau, gue biar semua itu berjalan. Nanti sampai berjalannya waktu kita lihat traffic lagi apa yang harus kita lakuin gitu. Apalagi ini 3 bulan baru kita bisa lihat begini, next kedepannya baru kita bakal rubah strategi lagi, rubah ide lagi gitu sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang pernah Mas hadapi sebagai owner cafe dan bagaimana Mas mengatasinya? Tantangan terbesar apa ya? Tantangan terbesar menurut gua adalah ketika apa ya? Maksudnya tantangan terbesar belum melewati sih sekarang sih, gitu loh. Karena masih baby nih kan, gitu kan, masih merintis, masih berjalannya waktu, belum gongnya belum gimana gitu. Mungkin semoga nggak ada kendala. Tantangan terbesar ya adalah dari sebenarnya yang gue pikir barusan adalah tantangan terbesar itu lebih kayak gue sebagai orang media menjadi seorang pebisnis F&B gitu doang. Ya untung gue suka belajar aja. Gue suka mencari ide baru, suka nggak pernah berhenti belajar sih. Mau dia umurnya di bawah gue, mau di atas gue, tetap harus belajar gitu. Kita jangan sampai umur udah tua ketinggalan. Gitu. Banyak orang konvensional kan, nggak mau mengikuti zaman, pasti dia mati. Gitu lah. Apalagi sekarang era digitalisasi, gitu. Itu sih bro. Bagi area cepat atau apa kan cepat informasinya. Bagi sosial media kan. Benar. Dia mau ngomong sosial apalagi F&B gitu, sosial media mas dunia digital. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih Mas untuk kafe ini mengalami penurunan dalam segi penjualan selama beroperasi? Iya pasti ada. Seperti trafficnya kan masih belum jelas kan, gitu kan. Apalagi anak kuliah libur apa-apa, pasti ada lagi tingginya, ada lagi low-nya gitu kan. Yang penting bismillah, alhamdulillah nggak pernah nol gitu kan. Gitu. Jangan sampai gitu kan. Bismillah dan alhamdulillah ya kita ada aja omsetnya setiap hari gitu kan. Ada aja lah ya. Ada ya, rezeki udah diatur Allah bro gitu.
Oke, itu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mas menghadapi tren di industri kopi atau preferensi pelanggan? Ya kalau mengikuti tren pasti kita ada referensi tren, apa sih yang lagi minuman lagi hype gitu, coba-coba bikin. Apa sih yang lagi oke, kita pasti juga nanya ke customer apa sih yang enak gitu. Pasti kita ngikutin pasar beberapa, tapi kalau menu-menu itu kan seasonal pasti kita bikinnya gitu. Kita menu yang tetap udah ada, ya pasti itu ada terus. Seasonal itu bisa per 3 bulan kita gitu loh, per 3 bulan. Berarti ada segi dari pembaruan dari segi menu biar customer juga kayak. Iya, dari layout juga, apalagi yang baru gitu kan. Nanti baru jadi kita lagi mau bikin meeting space di atas gitu. Terus foto box gitu. Banyak hal-hal yang lain, terus studio gitu. Berarti nggak cuma coffee shop doang? Enggak, makanya coffee and space kan. Banyak sih. space gitu. Oh, menarik banget berarti ya. Dia nggak cuma nongkrong tapi bisa ngelakuin hal lain. Iya, makanya. Dia nyari experience yang baru lagi. Yes, benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menu yang jadi ciri khas di cafe ini itu apa sih Mas, dari makanan ataupun minuman? Kita yang menu kopi ada Irish Noma. Irish Noma namanya. Itu menu signature kita. Kalau makanan paling enak kita nasi goreng Noma. Itu daging isinya. Terus kalau cemilan kita ada beef quesadilla. Jadi dia kayak kebab, itu kayak pizza, isinya daging. Itu menu terbaik kita. Gitu. Pasti orang semua reviewnya itu paling terbaik. Kalau kopi kita Irish. Itu sih. Mocktail kita juga ada. Mocktail kita ya gua ada vlog nama-namanya sendiri lucu-lucu, nama ada Red Devil, ada Cloud in the Sky, ada Moonlight, ada Green Gamora, ada Pretty Lady. Gitu. Karena gua seorang konsep, gua nyari nama-nama yang catchy gitu. Menarik juga tuh pelanggan. Oke, untuk pertanyaan terakhir, pernah nggak sih Mas ada menu yang awalnya iseng dicoba tapi malah jadi best seller di sini? Oh belum ada. Kita semua menu, gue selalu ngelisin menu A B C D E F G gitu kan. Yang ada sih. Oh gue ngeliat Red Devil itu dari Instagram apa TikTok gitu. Lucu dari tampilannya. Kalau Daredevil namanya gue jadi nanya, tapi komposisi mereka beda. Ada bedanya gitu. Oh gue ambil nih menunya, gue ngeliat itu, ngeliat dari sana. Oh oke nih, gitu. Seorang konten kreator deh kayaknya bikin. Dia memang konten kreator India ada apa, lucu makanya. Kalau gue mocktail itu kan non alkohol ya, soda sama sirup kan isinya kan. Itu gue mainnya di warna gitu. Kalau Red Devil itu warnanya merah kan. Terus kalau strawberry-nya dibikin kayak tanduk. Terus kalau Cloud in the Sky pasti biru putih gitu. Green Gamora hijau. Kalau Moonlight itu kayak bulan purnamanya, ada kuning kayak Coca-Cola deh, gitu. Agak warnanya coklat kuning. Terus apa lagi apa ya? Pretty Lady Pink. Gitu. Makanya itu sih. Ya yang penting itu menunya baru 20 harian apa 2 minggu deh, masih baru. Kita udah vlog 23 kemarin. Gitu, udah vlog beberapa, ada yang suka ada yang enggak sih gitu. Selera juga beda-beda benar. Oh saya kira terinspirasi dari Marvel kan, ini kayak Daredevil, enggak. Green Gamora. Enggak. Gimana? Enggak, gua memakai kayak alam semesta. Gitu. Kayak awalnya Pretty Lady itu gue mau namanya Pink Lady kan, udah banyak banget, tapi itu terlalu seperti alkohol banget kan. Pink Lady, akhirnya gue Pretty Lady, bagus juga sih gitu. Kalau Moonlight gue suka bulan purnama itu kan, jadi gue Moonlight. Cloud in the Sky itu awan kan. Gitu. Wah menarik banget ya untuk cerita dari Mas. Sorry teman-teman, Mas Gilang ya? Ya boleh. Ceritanya benar-benar inspiratif dan jadi pembelajaran buat kita semua. Bismillah. Ya, bismillah. Semoga bisa jadi motivasi buat teman-teman yang ingin memulai usaha di bidang kopi atau bisnis apapun. Terima kasih buat Mas Gilang sudah hadir dan mau luang waktunya. Dan
berbagi pengalaman cerita untuk kita semua. Amin. Makasih juga udah mau wawancarain. Kalau ada kurang-kurang atau apa, mohon maaf. Terima kasih banget Mas untuk Siap. waktunya. Semoga makin berkembang dan membuka cabang-cabang baru. Amin. Terima kasih juga sama teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan dan bye-bye.